Apa sih yang harus kita perbuat untuk memenangkan peperangan rohani? Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita mengandalkan pengertian kita sendiri, artinya pengetahuan kita sendiri, maka kita itu berhadapan dengan orang yang telah belajar ribuan tahun mengenai manusia, dan kita harus berdebat dengan dia, dan engkau pasti akan kalah jika engkau bersandar dengan pengertianmu sendiri. Banyak filsafat dunia, banyak pengertian dunia yang datangnya bukan dari Tuhan, tetapi datangnya dari si jahat, dan itu telah menjadi kebenaran. Dan jika engkau bergantung kepada pengertian itu, maka disitulah engkau akan kalah berlawanan atau berperang dengan iblis. Yang kedua apa? Efesus 6 ayat 13 sampai 8. Menggunakan segala sesuatu perlengkapan Allah. Jangan ada yang tinggal-tinggal untuk mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Berdiri tegap, berikatkan pinggang kebenaran, berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman. Karena musuh kita itu bukan musuh yang gampang atau murahan untuk dikalahkan. Jangan satu pun ditinggalkan dari perlengkapan ini, karena semua perlengkapan ini memiliki fungsi masing-masing untuk bisa bertahan dan mengalahkan si jahat. Yang ketiga apa? Hidup kita ini seperti pertandingan lari maraton yang finishnya kita tidak tahu dan belum kita lihat, dan kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, dan kita tidak tahu bagaimana keadaan jalan di depan. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bagaimana lari maraton itu? Lari maraton itu berlari saja, berlari tetapi terus bergerak, tidak berhenti, terus saja bergerak. Waktu kita melayani, kita terus melayani, walaupun kita tidak melihat apa sih sebenarnya hasil dari pelayanan ini, tapi kita terus bergerak, berjalan melayani. Finishnya memang tidak kelihatan, tetapi kita terus bergerak. Dan pergerakan kita itu adalah terus maju. Jangan berhenti, apalagi sempat kita berbalik arah untuk kembali ke tempat yang awal. Dan yang keempat, ini adalah khusus untuk melawan peperangan atau dosa perzinahan. Nah, ini agak berbeda sedikit ketika menghadapi dosa perzinahan. 1 Korintus 6 ayat 18. Memang di situ katanya jauhkanlah dirimu dari perzinahan, tetapi saya lebih setuju dengan terjemahan dari King James Bible atau King James Version. Di situ ada kata flee, fornication. Kata flee ini kalau kita artikan di dalam bahasa Inggris, ini adalah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini adalah melarikan diri karena situasi yang dihadapi adalah situasi yang berbahaya. Biasanya digunakan ini adalah lari dari medan perang. Jadi digunakan kata flee. Jadi khusus untuk dosa atau peperangan, untuk menghadapi perzinahan, maka tidak ada kata lain selain lari. Jika Bapak Ibu berhadapan dengan dosa yang sifatnya perzinahan, tidak ada kata lain selain lari. Jangan gunakan ketopong, jangan gunakan perisai, tapi lari. 2 hamba Tuhan di perjanjian lama, Yusuf dan Daud, ketika menghadapi peperangan atau dosa ini, Yusuf lari dari istri Potifar. Berbeda dengan Daud. Daud tidak lari, dia tetap di atas sotoh. Apa yang terjadi? Daud melahirkan dosa-dosa yang lain selain perzinahan, yaitu pembunuhan berencana. Karena waktu kita menutupi dosa,
maka kita membutuhkan dosa yang lain untuk menutupi dosa pertama. Dan untuk menutupi dosa kedua, kita membutuhkan dosa yang ketiga. Begitulah sifat dosa. Daud itu adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Mengapa dia jatuh? Karena dia tidak lari. Apa Yusuf bisa lepas dari dosa ini? Karena Yusuf lari. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berdoa. Ini tentu sudah umum bagi kita semua anak-anak Tuhan. Mengapa kita perlu berdoa? Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata, siapa ia? Ia adalah Yesus, atau Yesus berkata kepada mereka atau kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berdoalah kita senantiasa. Luangkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Kata Tuhan Yesus, kita tidak jatuh ke dalam pencobaan.